Kalian semua pasti sudah sering dengar kata konversi, tapi kalian semua bingung apa sih arti konversi itu? Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan share kepada teman-teman, saya akan sharing pada teman-teman untuk menjelaskan apa itu konversi dan bagaimana cara kita meningkatkan penjualan kita dengan meningkatkan konversi yang ada di toko kita. Stay tune terus, karena setelah ini saya akan kupas tuntas tentang konversi kepada kalian semuanya. Oke, welcome back to channel Denny Lim. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, kita akan berbicara mengenai apa itu konversi. Beberapa teman-teman tuh bingung ya, untuk penjelasan konversi itu apa. Jelasnya gini, simpelnya mungkin saya ingin jelasin kepada teman-teman. Kalau konversi itu adalah perbandingan antara jumlah pembeli yang ada di toko kita dibandingkan dengan jumlah pengunjung, alias orang yang datang ke toko kita. Simpelnya gini deh, misalnya kalau jumlah pengunjung yang datang ke toko kita itu ada 1000 orang ya dalam satu hari. Dari 1000 orang ini kemudian ada kurang lebih mungkin katakanlah 30 pembeli, alias terjadi 30 penjualan. Nah, kita bagi aja nih, 30 per 1000. Alias 30 pembeli dibagi 1000 pengunjung. Nah, ini dalam bentuk persentase, sehingga kemudian kita harus mengalihkan dengan 100% ya. Sehingga kita akan mendapatkan angka nilai konversi sebesar 3%. Nah, itulah yang dimaksud dengan konversi. Lalu yang sering jadi pertanyaan dari teman-teman yang berjualan di Shopee, konversi di toko saya segini, ini besar atau kecil sih? Gitu ya. Nah, terus perbandingan antar seller. Jadi mungkin ketemu sama temennya, ketemu gitu, konversi di toko lu berapa? Wah, konversiku gede segini, kok tempatku kecil gitu ya. Nah, kemudian kalian bingung nih, konversi yang ideal tuh harusnya ada di angka berapa sih gitu ya. Saya jelasin gini. Jadi sebetulnya nilai konversi yang ideal itu tidak ada batasan yang pasti karena semuanya dipengaruhi oleh banyak faktor. Yang pertama tentu saja harga jual yang kita miliki ya. Kemudian juga kualitas dari konten yang kita miliki, stok ya, kelengkapan varian yang juga kita miliki itu akan sangat mempengaruhi nilai konversi yang di toko kita. Kita nggak usah ngomongin antar kategori, pasti berbeda ya. Misalnya nilai konversi untuk produk yang jualan misalnya komputer deh, kayak harganya mungkin sampai 3 juta, 4 juta, 5 juta dibandingkan dengan orang yang menjual mungkin kebutuhan rumah tangga yang harganya hanya sekitar 20.000, 30.000. Tentu nilai konversinya nggak bisa sama. Nah, kita ngomongnya yang sama aja nih, kategorinya sama ya. Misal kita ngomong sesama berjualan baju deh ya, sesama menjual baju dengan kategori yang sama, itu juga hasil konversinya bisa berbeda. Kenapa? Contoh, misal si A nih, si A dia memiliki modal 50.000, tapi dia menjual produk tersebut dengan harga 100.000. Dibandingkan dengan si B, dengan modal dia hanya 50.000, dia menjual produk itu di harga 65.000, misalnya gitu ya. Ini tentu juga akan menimbulkan nilai konversi yang berbeda. Walaupun produknya sama, tapi kebijakan dari satu seller dengan seller lainnya itu juga mempengaruhi nilai konversi yang ada di toko kita. Itu baru satu ya. Seandainya pertanyaan berikutnya adalah, kalau modalnya sama, nilai jualnya sama, kok konversinya bisa berbeda? Ya bisa beda lagi ya. Karena gini, misal si A membuat konten tersebut dengan sangat baik, lengkap. Contoh apa? Kalau menjual baju nih, si A membuat konten yang membuat produk itu dengan lengkap. Ukurannya lengkap, warnanya lengkap. Sementara si B ya dengan produk yang sama tapi banyak kosongnya. Misal bajunya ada warna merah, hitam, putih, biru, ya, ukuran ada S, M, L, XL dan lain sebagainya. Ternyata si B ini banyak kosongnya. Nah, customer yang masuk ke tokonya si B itu akan melihat banyak produk yang kosong sehingga dia tidak jadi membeli dan kemudian pindah ke toko lain. Itu yang mengakibatkan nilai konversi di toko menjadi rendah. Nah, kalau kalian sudah paham semua tentang apa itu konversi dan mengetahui bahwa konversi ini sangat penting terhadap keberlangsungan toko kita ya, terhadap omset yang kita miliki. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara untuk meningkatkan atau mempertahankan nilai konversi yang ada di toko kita? Jadi, ada dua strategi yang bisa kita gunakan. Yang pertama, tentu saja, ini untuk strategi jangka pendek. Jangka pendek maksudnya ini kita bisa lakukan secara instan, cepat gitu ya. Dan yang kedua adalah strategi jangka panjang. Nah, bedanya apa? Ini saya jelasin. Kalau metode jangka pendek ini jelas, ini adalah strategi instan yang bisa kita lakukan. Contohnya apa? Contohnya kita harus membuat harga jual yang ada di toko kita ini kompetitif, ya. Kompetitif supaya kita mampu bersaing dengan para kompetitor kita.
Kalau harga jual kita udah sangat nggak kompetitif, ya tentu ini berat. Bisa terjual, tapi kita butuh jumlah pengunjung yang sangat besar. Kalau ini gratis, no problem. Tapi kalau kita beriklan, ini sangat riskan. Karena kita harus menghabiskan biaya iklan yang cukup besar untuk mendapatkan penjualan. Karena apa? Karena nilai konversi kita rendah. Nah, solusinya kita harus buat harga jual kita menjadi lebih kompetitif. Kompetitif itu bukan berarti kita harus paling murah, no ya. Lalu cara-cara lain yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan nilai konversi di toko kita tentu membuat promo-promo di toko kita. Promo yang menarik akan membuat customer yang masuk ke produk tersebut atau masuk ke toko kita itu tertarik untuk membeli produk kita. Contohnya apa? Harga coret. Teman-teman bisa gunakan ya, itu promo toko itu akan membuat harga coret terhadap produk kita. Itu membuat produk kita terlihat lebih menarik di mata customer. Lalu apalagi? Voucher tentu ya, voucher itu daya tarik ya, untuk membuat customer seolah-olah mendapat bonus deh gitu ya, atau mendapat potongan harga dari voucher yang kita berikan. Lalu apalagi? Lalu kita juga bisa berikan paket diskon. Contohnya combo ya. Jadi kalau membeli 2 pieces ya, membeli 2 pieces mereka dapat diskon tambahan atau bundle ya. Misal membeli produk A lalu bisa membeli produk B dengan harga lebih murah. Nah, ini ya strategi-strategi seperti ini bisa meningkatkan konversi di toko kita secara cepat. Dan yang penting ya tentu saja salah satunya adalah ikut program gratis ongkir. Kalau teman-teman tidak mengikuti program gratis ongkir, ya ini salah satu yang menurut saya signifikan banget ya. Signifikan banget buat meningkatkan konversi di toko kalian. Orang udah lihat semuanya cocok nih, harga bagus, produk lengkap, semuanya oke. Begitu check out, begitu masuk, lah ongkos kirimnya mahal banget. Jadi ujung-ujungnya nggak jadi beli. Sayang banget kan? Jadi kalian harus ikut ya program gratis ongkir di Shopee. Gratis ongkir ekstra, wajib ya. Nah, itu yang jangka pendek nih, jangka pendek. Sekarang kita ngomongin yang jangka panjang. Jangka panjang tuh maksudnya gimana? Jangka panjang tuh gini, ini sudah oke, tapi kok ternyata makin lama konversi di toko saya makin jelek nih. Ini banyak banget kasus seperti ini. Biasanya saya menemukan kasus seperti ini, itu dikarenakan kualitas produk yang tidak bagus. Jadi gini ceritanya, kalau kita menjual produk, itu fotonya oke nih ya, videonya bagus, semuanya lengkap, murah lagi. Customer pada saat kita launching produk tersebut, mereka tertarik untuk beli. Oke, mereka langsung belanja ya. Banyak. Kita sehari mungkin bisa laku ratusan atau bahkan ribuan produk tersebut. Nah, begitu produk tersebut sampai di tangan customer lihat nih, misalnya dia beli sesuatu lah ya, dia beli produk kayak gini, fotonya bagus banget. Terutama nih biasanya kalau jual fashion ya, baju, sepatu, sandal, dan lain sebagainya, itu biasanya gambar seringkali menipu ya. Jadi begitu lihat fotonya, videonya bagus banget. Begitu datang, ternyata bahannya tipis banget, jelek, kasar, dan lain sebagainya, akhirnya ratingnya jelek nih. Ratingnya mungkin ya, orang-orang mungkin kalau nggak terlalu sadis, ratingnya bintang 3, bintang 4, bintang 1, bintang 2 gitu ya. Secara akumulasi, akhirnya banyak pembeli sebelumnya yang kemudian mereview atau merating produk kita itu dengan rating yang middle low gitu ya, rating 3, rating 2, itu jelek ya, itu jelek, walaupun mungkin mereka tidak ada kata-kata atau kalimat review yang mungkin mencaci maki, yang marah-marah, tapi tetap bintang berbicara. Kalau bintang udah bintang 2, bintang 3 itu meragukan kualitasnya ya, paling nggak bintang 4 itu udah minimum ya, bintang 4 itu udah minimum banget teman-teman. Jadi kalau di toko kalian awalnya kenceng banget penjualannya, habis itu ternyata penjualan langsung down banget, itu bisa jadi karena review atau rating di toko kalian itu jelek. Sehingga next customer yang melihat produk itu jadi mikir-mikir, kok kayaknya nggak sepadan ya, kok customer yang kemarin bilangnya tipis, bilangnya jelek, bahannya kasar, kalau itu dan lain sebagainya, komentar-komentar negatif ya. Jadi itu yang akan membuat konversi jangka panjang kita down. Nah, bagaimana mempertahankannya? Tentu kita harus membuat produk yang real. Ya, real maksudnya gini, jangan sampai kita tuh menipu customer. Menipu dalam tanda kutip ya. Maksudnya tujuan kita sih nggak nipu, tujuan kita baik sih. Maksudnya membuat foto produk tuh yang eye-catching banget ya, keren gitu ya. Maksudnya biar menarik. Tapi ya harus disesuaikan juga sama barangnya kali gitu ya. Kalau barang kita tuh jelek ya, jangan sampai fotonya bagus banget gitu ya. Jadi kayak make upnya ketebelan gitu. Nah itu jangan ya. Paling enggak tuh poles-polesannya sedikit aja, sekedar mempercantik saja. Tapi jangan sampai beda banget. Nah jadi saat orang menerima produk kita, itu dia tuh cocok sama gambar, sepadan sama harga, ratingnya bagus, untuk jangka panjang, konversi kita pun bisa kita pertahankan. Cara lain untuk meningkatkan konversi jangka panjang adalah pemenuhan pesanan. Ya, kalau tadi itu review ya, review. Ini juga pemenuhan pesanan juga mempengaruhi. Contohnya gini, kalau kita punya produk bagus tapi pengiriman lama, kadang-kadang juga ini mengakibatkan review terhadap produk kita jelek ya, bener ya. Jadi kalau kita sebetulnya produknya bagus, tapi karena misalnya gini,
mau nggak mau ini PO nih gitu kan. Ngirimnya lama, customer itu kan maunya kan cepet ya, maunya kalau bisa tuh belanja pagi malam udah sampai gitu kan, tapi kan ini kan kadang sulit ya, apalagi buat teman-teman yang produksi, contoh seperti saya juga kadang-kadang terkendala untuk pengiriman, kadang kalau stoknya pas lagi kosong kita harus produksi, nah itu butuh waktu sehingga baru bisa dikirimkan keesokan harinya, itu kadang-kadang membuat customer juga nggak nyaman, lalu kapok ya berbelanja. Nah itu sebisa mungkin kita kurangi, kita hindari ya. Nah gitu teman-teman. Jadi ngomongin konversi ini, saya tuh sering kali menemukan ya klien-klien saya itu bingung sih gimana sih kok dulu penjualan saya tuh kenceng banget, sekarang penjualan saya rendah banget gitu kan, turun sampai setengahnya. Barusan hari ini barusan ada yang tanya sama saya, kebetulan dia jualannya di TikTok. Saya cek nih ya, order dia itu dalam 1 bulan terakhir, itu di bulan November, itu mencapai sekitar hampir 700 juta per bulan. Lumayan ya, hampir 700 juta per bulan. Dan di Desember itu turun menjadi sekitar 390 jutaan. Lalu Januari turun lagi ke 300 sekian. Februari turun lagi di bawah 300. Lalu udah bingung, kok bantuin dong, gimana dong, gimana dong. Nah, akhirnya saya minta, ya udah kasih datanya, coba saya cek sebentar. Begitu saya cek, ternyata dari sisi traffic itu baik-baik saja. Baik-baik saja. Padahal dia mengeluhkan, aku udah iklan jor-joran nih kan. Udah iklan jor-joran tapi omset nggak naik, malah turun. Biaya iklan udah tambah mahal. Iya, karena trafficnya sebetulnya bagus, meningkat. Tapi yang jadi masalah adalah nilai konversinya. Di bulan November nilai konversinya ada di angka sekitar 1,5. Sedangkan di bulan Januari dan bulan Februari ini nilai konversinya jeblok hingga ke angka 0,5. Artinya dengan nilai traffic yang lebih tinggi sekalipun, orderanmu bisa turun karena nilai konversimu yang turun. Lalu saya tanyakan problemnya apa? Iya kok soalnya sekarang perang harga gitu kan. Banyak yang menjual produk dia dengan harga yang lebih murah. Dan juga saya perhatikan beberapa ulasan produknya menunjukkan kekecewaan terhadap produk ya. Jadi ada yang bohong nih, kurang bagus nih, dan lain sebagainya. Nah itu akan mempengaruhi next customer untuk berbelanja. Sehingga nilai konversinya makin lama makin jeblok, makin turun. Nah sekarang kamu tahu kan gimana caranya supaya bisa mempertahankan nilai konversi di toko kamu. Karena konversi itu penting banget. Jangan cuma ngejar traffic doang ya. Ingat teman-teman, untuk meningkatkan penjualan itu ada 3 faktor ya. Faktor pertama adalah traffic. Nah, traffic ini bisa kita dapatkan dari iklan, ikut campaign-campaign, promo, flash sale, dan lain sebagainya. Tapi jangan lupakan 2 faktor lain. Faktor yang satu adalah konversi. Dan yang kedua adalah faktor nilai belanja customer. Ya, mungkin yang nomor 2 ini, atau nomor 3. Yang nomor 3 ini mungkin ya jarang banget diutak-atik gitu ya. Tapi yang nomor 2 ini penting, nilai konversi. Kalau traffic kita bisa naik, jangan berpikir bahwa kalau kita iklan, omset kita pasti naik. Enggak ya. Kita iklan, yang naik traffic. Belum tentu omset naik kalau kita nggak jaga di sisi konversi. Contoh gini gampangnya. Kalian saat ini, traffic kalian di angka 5.000 per hari. Nilai konversi kalian di angka 3% dah. Gitu ya. 5.000 traffic per hari, 3%, berarti kalian bisa mendapat 150 order per hari, ya toh. Tapi kemudian kalian, aku ingin meningkatkan traffic, kalian ngiklan nih, traffic kalian naik jadi 10.000. Jadi 10.000 pengunjung per hari. Naiknya 2 kali lipat ya. Tapi kalian tidak mampu menjaga nilai konversi yang ada di toko kalian. Dari 3% turun menjadi 1%. Bisa nggak? Bisa banget. Kalau kalian nggak jaga ini baik-baik, dari 3% turun menjadi 1%, ya tinggal kaliin aja. 10.000 dikali 1%, order kalian hanya tinggal 100 order per hari. Loh, trafficnya naik, tapi kenapa kok ordernya turun? Ya karena kalian tidak mampu menjaga nilai konversinya. Oke, panjang lebar banget ya jelasinnya ya. Kalau kalian bingung bagaimana, kalian bisa join aja di channel saya ini ya. Kalian di setiap video saya ada join atau gabung untuk kalian bisa belajar lebih dalam mengenai bagaimana tips dan trik berjualan di Shopee. Salah satunya juga bagaimana meningkatkan konversi penjualan yang ada di toko kita lebih detail lagi ya. Supaya kalian tahu dan penjualan kalian bisa kalian pertahankan atau bahkan ditingkatkan jadi lebih baik lagi. Gitu ya teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam cuan!